bicara jalan desa, kita lazim ya, kita menjumpai jalan-jalan desa kita ini seperti inilah penampakannya. Ya, seringkali musim hujan menjadi satu derita yang luar biasa bagi teman-teman kita di desa, bagaimana bertransportasi dengan jalan yang seperti ini, gitu ya. Ini memang memprihatinkan di sebagian besar desa-desa kita ya jalannya seperti ini, mulai dari kakek sampai sekarang ya masih menghadapi hal yang sama. Nah, kalau kita bicara kenapa jalan bisa seperti ini, ya saya agak cerita sedikit tapi tidak terlalu berat ya ilmiah gitu. Jadi kalau di jalan itu ada istilahnya CBR. Mungkin bapak-bapak sebagian sudah sangat paham yang bekerja di bagian jalan bahwa CBR itu menentukan juga kekuatan tanah jika dilalui kendaraan. Jadi kalau ada satu jalan gambarannya, kalau dia dilewati kendaraan tetap stabil, hanya ban berbekas sekilas saja, itu indikasinya CBR-nya lebih dari 6 kalau jalan-jalan desa seperti itu. Namun demikian kalau dilewati kendaraan dia bahasanya terjadi legokan ya, seperti gambar yang sebelah kanan ini, itu menandakan CBR-nya di bawah 6, yaitu kurang baik ya jalan seperti ini. Lalu kalau kita lihat jalan secara umum ya, ini supaya kita masuk dalam satu cara yang sama, gambaran struktur jalan ini seperti ini, bahwa yang kalau di lapisan bawah itu subgrid, nah ini yang kadang-kadang masih jalan-jalan desa itu subgrid ya, kemudian ada kalau di tanah dasar istilahnya, kemudian lapis kondisi bawah sub base course, nah ini base course seperti ini. Jalan-jalan itu atasnya itu surface course itu bisa berupa lapisan fleksibel aspal atau lapisan tol gitu. Nah di bagian bawah sudah terlihat ya bahwa tadi CBR ini membandingkan antara satu kekuatan material dengan ya gambarnya dengan batu yang sangat keras ya, ukurannya itu 100. Nah kalau dia CBR 40 berarti kekuatannya 40% lah, apalagi seperti itu. Nah sebelah kiri terlihat ini nilai-nilai CBR yang memang kalau CBR tadi mengapa di bawah 6 tadi rusak, memang di sini juga ini dikatakan bahwa sangat buruk ya, 0 sampai 3 itu CBR itu sangat buruk. Ini memang ada cara mengukurnya ya di dalam laboratorium. Ini saya memberi gambaran saja bahwa seperti ini. Nah, kemudian ini ada yang dikatakan JB Soil ya. JB Soil itu soil stabilizer ya. Produk ini sih sudah diterapkan di jalan kerja di tol Pematang Panggang Kayu Agung di Palembang ya. Tapi sebelum ini saya cerita lanjut ya, bahwa apa sih kandungan daripada JB Soil itu. Nah ini materialnya kurang lebih ada 8 jenis di dalamnya ya. Jadi ini ada silikalsium, ada material-material lainnya yang memang kita buka di sini karena merupakan paten kita ya, seperti ini supaya tahu. Nah kemudian saya cepat saja metode kerja. Nah bagaimana cara kerja dengan JB Soil tersebut? Ya ini antara lain pertama, ini jalan untuk jalan desa ya, kita bicara jalan desa, nanti saya juga kasih gambaran bagaimana kalau jalan-jalan yang besar ya, jalan utama seperti jalan tol. Nah ini awalnya metode kerjanya adalah ruas jalan itu di marking seperti biasa, kita mengerjakan jalan, kemudian ini untuk jalan-jalan desa cukup 20 cm sampai 25 lah bisa, itu diratakan dengan kultivator. Ini kita bicara di desa ya, atau di desa tentu dengan peralatan yang minim ya. Syukur-syukur nanti di desa Bapak Ibu semua memiliki peralatan yang bekerja sama dengan dinas terkait PU gitu, alat-alatnya lebih lengkap, artinya menyerupai yang diterapkan di jalan-jalan tol atau jalan-jalan nasional seperti itu akan lebih baik. Saya bicara dari konteks desa dulu ya. Kemudian nanti setelah ditimbun 20 cm itu diratakan dengan kultivator. Nah, kultivator itu gambaran sedikit alatnya, saya lari ke alat. Nah, kultivator ini bisa seperti ini, bisa juga yang Bapak Ibu gunakan di membajakan sawah tuh, bisa ya.
Ya intinya adalah tanah timbunnya nanti dengan kultivator itu akan diratakan. Ini kita bicara lokasi di desa ya, kalau di desa. Nah kalau yang besar nanti namanya rotavator. Kalau di desa kita pakai kultivator seperti itu. Nah lalu pada sudah diratakan itu dengan campur semen ya 15 sampai 20 kilo per kubiknya, itu dihamparkan soil stabilizer tadi ya. Dosisnya itu cukup 1 kilo nanti kalau untuk yang DB soilnya, diaduk merata dengan kultivator, lalu disiram air biasa, jangan terlalu becek, istilahnya disesuaikan itu dengan kadar air optimum namanya. Kemudian dipadatkan dengan pemadat tanah baby roller. Alatnya seperti baby roller ini seperti ini ya, di desa ya. Ini penyemprotannya bisa melalui seperti itu. Lalu setelah rata, nah yang paling penting juga dalam pembuatan jalan ini adalah dibuat punggung ya, jalan di tengahnya itu agak tinggi, jadi dia mempunggung. Tujuannya apa? Kalau curah hujan tinggi nantinya, air itu segera melimpas ke kiri kanan jalan yang disiapkan saluran. Jadi air adalah musuh terbesar dari jalan. Diupayakan jangan sampai tergenang, gitu, ya seperti itu. Kemudian setelah itu kalau misalkan cuaca baik ya tidak perlu ditutup plastik. Tapi kalau cuaca dalam pekerjaannya dilihat hujan atau mendung, itu harus ditutup dengan plastik atau terpal. Nah kemudian dibiarkan itu selama 3 hari, ini optimum ya. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, itu 3 hari kita curing, itu sudah bisa untuk dilewati. Gitu ya. Nah ini peralatan-peralatan yang digunakan seperti itu. Nah ini kalau gambarannya, ini kalau desa ini tanah timbul seperti ini, mungkin di desa-desa Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan ya, dan mungkin juga harganya nanti kita diskusi berapa di desa-desa itu. Inilah gambarannya tanah timbun yang bisa digunakan. Warnanya biasa kemerahan, agak berpasir sedikit lah. Kemudian ini semen ya, semen yang ada di pasaran. Jadi tidak tergantung satu jenis merek semen, silahkan yang tersedia di pasaran seperti apa. Dan yang sebelah kanan ini adalah produk DB Soil. Standarnya. Nah ini kita udah uji coba ya, ini sepintas saja ya. Saya ceritakan waktu kita coba di Sumatera itu, tanah dasar, tanah uruk awal itu sekitar 2 sampai 3 lah CBR ya. Jadi bisa dibayangkan berarti di bawah 6, jelek sekali ya. Kemudian setelah kita uji itu rata-rata itu di ada yang 10, ada yang sampai 25 ya, sehingga layak untuk ada yang sampai 25 seperti ini rata-rata ya. Kemudian, nah ini penampakan kalau waktu kita yang di jalan tol ya. Tentu ini saya kasih gambaran yang di jalan tol, jalan desa juga penampakannya kalau memang kerjaannya rapi ya seperti ini. Nah ini kalau di jalan-jalan tol kemarin, karena memang dimungkinkan peralatannya demikian lengkap ya, ada yang membuat licinnya itu seperti PTR ini yang di kiri kanan, kiri gambar. Nah lalu pertanyaan selalu, bagaimana kalau dibandingkan dengan beton ya? Ini saya ambil harga beton di Jakarta ya, yang supaya mudah menggambarkan itu pakai yang ready mix. Nah itu bisa, nah, Bapak bisa lihat di sini ya, harga termurah satu ready mix atau Bapak buat beton itu average ya 700 lah, kalau buat sendiri ya sekitar 600-an mungkin. Kira-kira seperti itu gambarannya. Yang termurah ya, tentu kalau mutunya lebih tinggi lagi ya akan lebih mahal. Nah untuk produk kita, artinya pemadatan dengan alat yang misalkan dengan baby roller, itu diharapkan bisa mencapai sekitar 225-an. Jadi di harga hampir 800 kira-kira seperti itu ya. Ini kalau kita ton ya.
Nanti kita diskusi kalau ada yang perlu diskusikan. Nah ini kalau Bapak tahu di mini mix itu artinya yang truk-truk kecil yang bisa diaduk langsung, dia jauh lebih mahal. Lalu bagaimana dengan kita punya produk, artinya kalau menggunakan JB Soil ya, JB Soil seperti ini ya. Jadi tanah timbun, nanti kita juga perlu masukkan di beberapa daerah, kira-kira berapa di tempat Bapak Ibu sekalian, komposisinya. Kita bicara dari sisi harga dari material dulu ya, nanti peralatan bisa kita diskusikan. Jadi tanah timbun itu kita pasang harga di 200, semen menggunakan 20 kilo kira-kira 24.000, per kubik JB Soil-nya 60.000, jadi average 280-an, jadi masih sekitar ya sepertiga dari yang, hampir sepertiga dari yang beton seperti itu ya.